Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Sahabat FDK TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini dalam rangka mengisi kajian keislaman di FDK TV UIN Sumatera Utara. Kajian kita hari ini didasari firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syam dimulai ayat 7 sampai 10. Ayat ini berbicara tentang jiwa atau nafsu yang dimiliki oleh manusia. Sampai-sampai Allah bersumpah dalam ayat ini, dan demi jiwa serta penciptaannya. Wa nafsi wa ma sawaha. Kemudian dilanjutkan, di dalam jiwa itu Allah ilhamkan satu potensi kerusakan dan potensi ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah puji, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang merusak jiwanya atau mengotori jiwanya. Berbicara tentang jiwa, tentu sesuatu yang sangat sulit diungkapkan karena jiwa itu sifatnya abstrak. Dahulu, ketika lahir ilmu jiwa atau psikologi, banyak perdebatan di antara para ahli tentang apa jiwa itu. Sehingga ada yang menyebut berbicara tentang jiwa, sesungguhnya dia tidak berbicara tentang jiwa, tetapi sesuatu yang mustahil menurutnya, karena jiwa itu sifatnya abstrak. Namun ada satu ungkapan Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa perilaku itu adalah cerminan jiwa, sehingga kalau seseorang memperlihatkan perilakunya dalam keseharian, bisa disebut itulah keadaan jiwanya. Ibarat kita bercermin, maka yang nampak adalah wajah kita, bukan wajah orang. Dengan demikian bahwa jiwa yang ada dalam diri kita itu tercermin, dan itu adalah dipahami perilaku yang kita lakukan dalam sehari-hari. Sahabat FDK TV yang berbahagia, dalam kajian ini kita ingin melihat bagaimana pandangan Al-Quran tentang jiwa itu. Ada 3 jenis jiwa yang didapat dalam Al-Quran. Satu, Allah sebut dengan an-nafs, jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan atau perbuatan dosa. Itulah disebut dengan ammaratun bisu'. Ammaratun bisu' ini adalah jiwa yang selalu mendorong pelakunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang salah, yang bertentangan dengan
ajaran agama. Ammaratun bisu itu bisa dalam bentuk yang sifatnya kecurangan, perbuatan tercela, kemaksiatan, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar. Maka itu disebut dengan ammaratun bisu. Jadi sahabat FDK TV, kalau ada dalam diri kita ini yang selalu mendorong-dorong kita untuk melakukan kejahatan, perbuatan dosa, harus kita kenali itu adalah ammaratun bisu yang sudah melekat dalam diri kita. Istilah ammaratun bisu ini dapat dijumpai dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak dapat membebaskan diriku dari dorongan yang selalu mengajakku kepada kejahatan. Statement ini dalam beberapa pendapat ahli tafsir ada yang menyatakan adalah pernyataan Yusuf. Tetapi juga ada yang menyatakan adalah pernyataan Zulaikha. Kita kenal dalam sejarah Yusuf bahwa Yusuf ini adalah seorang nabi yang sangat tampan, sehingga dia ingin dirayu dan digoda oleh Zulaikha, seorang permaisuri raja ketika itu. Dalam kisah Al-Quran kita baca begitu tampannya Yusuf ini sampai memikat hati Zulaikha, mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan asusila. Maka dalam kisah Quran disebutkan ketika Yusuf di istana, Zulaikha menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat. Kemudian Zulaikha ini menutup setiap gorden yang ada di istana itu. Maka ketika itu dia merayu, karena dorongan jiwanya, dia merayu Yusuf untuk melakukan asusila. Karena Yusuf itu sangat takut kepada Allah, maka dia bermohon dan berlindung kepada Allah, sehingga itu tidak terjadi. Itulah yang dimaksud dengan illa ma rahima rabbi. Jiwa yang senantiasa, walaupun tadi ada dorongan untuk melakukan kejahatan oleh Zulaikha, tetapi karena Allah merahmati jiwa mereka itu, sehingga apa yang didorong oleh jiwa ammaratun bisu itu gagal dilakukan. Bahkan di dalam tafsir-tafsir disebutkan, sebenarnya Yusuf itu juga tertarik kepada Zulaikha ketika itu. Berarti ahli tafsir mengatakan statement itu adalah dari Yusuf. Tetapi karena dia takut sangat kepada Allah, dia bermohon kepada Allah agar dia dilindungi dari nafsunya ammaratun bisu tadi, maka Allah merahmati jiwanya itu. Jadi sahabat TV FDK yang kami muliakan, kalau ada dorongan yang demikian dalam jiwa kita, ingin melakukan dosa, ingin berbuat maksiat, ingin mengganggu orang lain, ingin merampas hak orang lain, ingin yang tidak baik dilakukan, maka kita kenali ini adalah jiwa ammaratun bisu. Bermohonlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah agar kita tidak sampai melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Nah, yang kedua, ada jiwa atau nafs dalam Al-Quran disebut dengan lawamah. Lawamah itu asal katanya lama, artinya menyesali atau mengecam. Jadi nafsu lawamah ini adalah dorongan yang muncul dari seseorang, jiwanya, yang selalu mengecam dirinya sendiri terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Jadi nafsu lawamah ini adalah jiwa yang labil, jiwa yang takut, jiwa yang ingin terjauh dalam melakukan sesuatu, tetapi kadang-kadang terlakukan juga hal-hal yang tidak baik. Maka lawamah ini adalah jiwa yang menyesali dalam
dirinya, kenapa saya melakukan perbuatan ini ya Allah, padahal ini tidak pantas saya lakukan. Menyesalnya muncul, tapi belakangan. Nah, itulah selalu yang terjadi pada diri kita ini. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika ada dorongan dalam diri kita untuk malas beribadah, untuk malas membaca Al-Quran dan sebagainya, tetapi di lain waktu kita rajin, lalu kita muncul penyesalan, kenapa saya tidak lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Nah, lawamah ini itu juga ditulis dalam Al-Quran. Silahkan kita buka surah Al-Qiyamah pada ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah demi jiwa yang menyesali dirinya. Sehingga ulama menyatakan jiwa yang menyesali ini tidak hanya di dunia saja, sampai nanti di hari akhirat pun manusia akan menyesali dan mengecam dirinya. Alasannya adalah Allah tulis Al-Lawamah itu dalam surah Al-Qiyamah. Ini menunjukkan sampai hari kiamat saja pun nanti manusia menyesal. Kita ambil contoh misalnya di akhirat nanti, ketika manusia tahu, orang-orang yang beriman tahu bahwa mengucapkan kalimat tahlil itu yang ringan di lidah, la ilaha illallah, tapi dia malas mengucapkannya, padahal timbangannya cukup berat, maka nanti dia menyesal pada hari kiamat. Ketika di hari kiamat nanti manusia sampai menyesal, mengapa dulu setelah saya selepas sholat saya tidak berzikir kepada Allah, tidak mengucapkan subhanallah 33 kali misalnya, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Kenapa tidak saya ucapkan? Padahal itu ringan di ucapan, tetapi nanti di hari kiamat itu sangat berat timbangannya. Makanya kalau kita habis sholat itu, berhentilah sejenak, istighfarlah sejenak, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita ucapkan beberapa lapas-lapas yang diajarkan oleh Nabi kita, istighfar misalnya, melapaskan tasbih, melapaskan takbir, hamdalah, yang kita rutinkan dalam setiap sholat kita. Jangan setelah kita sholat langsung kita bangkit dari tempat duduk kita untuk mengerjakan pekerjaan lain, tapi heningkan sejenak untuk berzikir kepada Allah. Jangan sampai nanti kita akan menyesali bahwa apa yang kita baca, zikirkan itu sesungguhnya nanti memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang, jiwa yang mengharapkan ridho Allah, jiwa yang selalu ingat kepada Allah. Puasa Ramadan itu salah satunya membentuk jiwa kita menuju mutmainnah, jiwa yang tenang. Orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang ini tidak akan mudah terperangkap oleh bujuk rayu setan, bujuk rayu iblis, pengaruh-pengaruh teman-temannya untuk melakukan kejahatan. Orang-orang yang mutmainnah ini adalah penempaan dirinya karena dia mendalami agama, mengamalkan agama, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga jiwanya itu permanen menjadi mutmainnah. Inilah yang harus kita raih dalam kehidupan kita ini. Bagaimana agar kita membentuk jiwa kita ini jiwa yang tenang, mutmainnah tadi. Allah menyatakan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nanti akan memanggil orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah kamu ke dalam surgaku ini. Jadi dalam kategori ini sebenarnya kita bisa memilih
Apakah kita memperturutkan ammaratun bisu'? Ataukah kita berlama-lama dengan jiwa yang labil, lawamah, menyesali setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah? Atau kita ingin membentuk jiwa kita ini mutmainnah? Itu hanya semua terpulang kepada kita. Oleh karenanya, sahabat FDK TV yang dimuliakan Allah, hendaknya kita senantiasa dalam hidup ini melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Kita gelorakan terus semangat beribadah secara kualitas sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Kita didik, kita bina jiwa kita agar jiwa kita ini jauh dari ammaratun bisu', jauh dari lawamah, tetapi dia menuju puncak mutmainnah. Ini yang kita harapkan sehingga nanti kita dapat bertemu dengan Allah secara sempurna, karena yang dipanggil itu nanti adalah jiwa-jiwa yang tenang. Demikian yang dapat kami ketengahkan dalam kesempatan ini, sahabat FDK TV sekalian. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat memberikan satu tambahan pengetahuan agama, terlebih-lebih lagi kita kenali jiwa-jiwa kita, bagaimana kita redam ammaratun bisu' kita menuju satu puncak jiwa yang baik, yang takwa, yang mutmainnah tadi. Demikian dapat disampaikan. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.